daripada umatku bagus, maka aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku jumpai laporan daripada amal perbuatan umatku ini enggak bagus, istaghfarullah, aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Jadi manfaat Nabi itu bukan di masa hidupnya tok, tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia juga bermanfaat kepada umatnya. Jadi perhatian Nabi itu kadang para aulia, para ulama ini kalau meninggal dunia perhatiannya kepada orang-orang keluarganya, murid-muridnya di sepeninggalnya beliau itu lebih maksimal lagi. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati bangkai di kuburan, nah, tapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin disebutkan tadi itu ceritanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa arda, ini beliau cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan itu Sayyidina Hasan akan menambahkan dua kelompok yang besar nanti di semasa beliau menjadi khalifah. Singkat cerita, ada orang itu di kitab Jawahir dulu ya, ada orang bencinya sama Sayyidina Hasan ekstra luar biasa, bencinya top sudah. Sampai ketika Sayyidina Hasan meninggal dunia, mohon maaf, kuburannya itu di orang ini buang air besar di atas kuburnya Sayyidina Hasan. Fajunna, terus orang ini tiba-tiba gila. Orang-orang ini tiba-tiba gila. Gilanya bukan seperti orang gila pada umumnya, menggonggong dia. Ketika orang ini sudah gila, menggonggong mati, dikubur, di kuburannya terdengar gonggongan. Alhamdulillah ini tadi. Karena saking bencinya kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tadi Kiai Ali juga menyinggung sedikit tentang bagaimana itu ada sahabat yang masih hobi berzina. Maka Nabi SAW ngasih kepada orang tadi gambaran gini, kamu mendekat sama aku kok minta zina, ini dekat. Ini sahabat-sahabat Nabi di sekelilingnya sudah marah ini, apa kok minta izin zina ke Rasulullah. Datang itu ke hadapan Nabi, udilumini, mendekat kepada aku. Kalau kamu punya anak perempuan, anakmu dizinai bagaimana? Ya tentu saya marah ya Rasulullah. Kalau istrimu yang dizinai, itu tuh marah. Kalau ibumu yang dizinai, wah marah saya ya Rasulullah. Bagaimana? Ya sudah, didoakan sama Rasulullah hatinya, dadanya dipegang sama Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Ya Allah, buat orang ini benci untuk daripada perbuatan zina. Nabi melepaskan tangan daripada dadanya, tadi itu langsung bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, enggak ada dosa yang lebih aku benci di dunia ini daripada berzina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doanya Rasulullah mustajab, sangat mustajab. Kemudian ada berarti sedikit di terakhir menyinggung tentang bagaimana itu melihat atau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau tadi yang terakhir menyinggung sedikit tentang bagaimana itu ru'ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis Nabi bersabda,
Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka sebentar lagi, pakai fasayarani. Sin kalau masuk ke fi'il madhi itu nantinya itu gak lama, sebentar ya. Sebentar lagi dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ada sahabat Nabi yang Abdullah bin Abbas, sahabat itu ya, Abdullah bin Abbas tidur bermimpi Rasulullah. Maka beliau ketika bangun dari tidurnya ingat sabdanya Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang mimpi melihat aku, maka sebentar lagi dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Maka ini beliau datang kepada Ummul Mukminin, yang ketika itu didatangi adalah Siti Maimunah. Waktu datang beliau minta atar Rasulullah, bekas-bekas peninggalan Rasulullah. Ada jubahnya Nabi, ada siwaknya Nabi, ada cerminnya Rasulullah. Ketika dipakai itu jubahnya Rasulullah, ketika dipakai itu siwaknya Rasulullah. Ketika beliau mempergunakan cerminnya, yang dipandang bukan wajahnya tapi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini sesuai, dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang nggak pernah berdusta dengan apa yang beliau ucapkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah bertutur kata itu melalui nafsunya, tapi ini semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.